Terus bagaimana miturut pandangan ilmu tasawuf tentang hal itu? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sehingga dalam pandangan ilmu tasawuf memberikan solusi, yang solusi itu mengindahkan terhadap baik hukum syariah maupun hukum hakikat, mengindahkan baik secara jasmani lebih-lebih secara rohani. Artinya tidak dilarang bagi kita saat di dunia ini menjadi seseorang yang sukses dunianya, tidak dilarang. Wajib ning jero ati namanya rasa atau ihsan ataupun fuad, itu kita gugah, kita bangunkan. Rasa yang sebenarnya apa? Kita harus meyakini, merasakan bahwasannya apa yang terjadi pada aturan doa ini tadi karena dia. Artinya karena dia, hati kita itu tidak boleh mengakui, justru mengakui Allahnya dalam diri kita. Berarti kalau kita ambil, inilah yang dimaksud la ilaha illa ana. Hati akunya Allah yang terjadi. Sedikit pun gak ada pengakuan si hamba makhluk itu dalam hal ini tadi. Sebab mohon maaf, kalau sudah mengatakan tajali akunya Allah, Allah gak butuh apa-apa. Oleh karena kita itu manusia, hukum syariat akhirnya butuh gini-gini. Loh, sekarang yang terpenting bagaimana mensinkronkan antara aturan syariat dan hakikat. Ini tidak bisa kita lakukan manakala kita itu tidak, mohon maaf nih Pak, kita diposisikan Allah di dalam khawasul khawas, mboten saged. Justru kadang-kadang kita yang belum ada di situ aja, Allah mencondongkan kita di dalam solo ini hanya memakai hukum hakikat. Artinya sudah gak butuh hukum syariat. Kadang-kadang kita didorong Allah lewat situ. Kalau bahasa saya, ya sudahlah. Yang penting awalnya kita mengikuti apa teladani Rasul. Nanti di tengah jalan Allah memperlakukan kita bagaimana. Wis manut wae. Ngoten. Wala tayassaro, ini makalah berikutnya. Lan ora gampang apa matlabun perkara apa yang kita minta. Artinya doa itu mesti ketolak, gitu loh. Anta khali utawi ati kita iku talibuhu, wong sing nyuwun hu ing ma utawa matlab binafsika, disandarkan dengan dirinya sendiri. Artinya dalam hati sampean ini ndrenginging, ya Allah aku butuh, ya Allah aku butuh, aku nih muncul makhluk niki, berarti kita itu sama halnya bersandar pada diri kita. Berupa apa sandarane? Al makna la yuraddu, ora bakal den tolak apa tolabun perkara kang den minta, iktamata lamuno tetanggenan nyandarake sira fihi ing dalam doa
ala rabbika ing atase pangeran ira mim fadlihi saking peparinge Allah. Doa itu tidak akan pernah Allah tolak, alias mesti diparingke, mesti dikasihkan, dikabulkan jikalau hati kita itu bersandar hanya pada Allah. Tapi wala yusrun lan ora gampang apa tolabun permohonan iktamata sing permohonan itu lamuno bertanggengan utawa bersandar nyandarake sira fihi ing dalem apa namanya doa ala kuwatika ing atase kekuatan ira wa khilatika lan ing atase daya upaya ira wa dzaka ikalan ing atase kepandaian ira. Maksudnya ngene, nek sampean kali kula bersandar karena kepandaian kita misalnya dalam hal membaca fasih, dalam hal alim, dek bersandar teng mriku mesti ditolak. Terus bersandar daya upaya. Aku bengi iki kok gak tangi ngono. Loh. Jadi kita itu punya sandaran karomah. Itu yang dimaksud karomah. Kita bersandar pada itu. Kok gak ini tak wiridno karomah ngono. Lah ini. Atau kekuatan kita merasa bisa berdoa. Kita bersandar di situ. Miturut makalah ini. Gak gampang ikut diterima Allah. Alias angel. Kalau bahasa saya menisan ditolak. Ngoten pun. Maksudnya apa tak kejemi ditolak supaya waktu jenengan kali kula niki secara manusiawi masa syariat itu doanya biar khudur hati datang Allah. Makanya apa namanya as-sholah, sholat itu kan doa ya, isinya doa. Itu maksudnya sholat ini akan bisa khusyuk Pak, sholat ini akan bisa khudur nang Allah. Kalau sistem ini dipakai, kalau sistem ini tidak dipakai, kita ya seperti itu aja lah. Kalau tidak gugur kewajiban, hati kita mengharapkan balasan surga, balasan pahala. Padahal itu adalah makhluk ciptaan Allah. Padahal Qur'annya wa qumu lillahi qanitin ay khashiin. Laksanakan itu dengan khusyuk, laksanakan itu dengan khudur. Mana dibuka ayat ini di tengah masyarakat umum? Jarang Pak. Makanya jangan heran akibatnya kita sholat ya mung asal sholat, mboten saged tidak doa, mboten saged. Asarhu keterangan man utai sapane wong iku aslama masrahake sapa man amrohu ing perkarane man kullahu ya sekabehe amr masrahake nang sapa lillahi maring Allah wastaslam lan tegese pasrah wa tawakkal lan tegese tawakal Allah wahdahu khalih sijine Allah. Barang siapa yang masalahnya itu diserahkan kepada Allah atau ditawakalkan kepada Allah, qoroba mongko nyidekake sapa Allahu Gusti Allah lahu maring man. Nyedekake apa sing dicedekake mang? Ya perkarane nyedek menyang apa al-baida. Perkara kang adoh iku dadi idek. Wayasara lan perkara sing addoia lahu as-soba. Wayasara ndadekake gampang sapa Allah ing man lahu maring perkara as-soba
Perkara kang angel akhire dadi gampang. Perkara yang jauh dadi dekat. Perkara yang angel jadi mudah. Wis segala perkara apa, terutama yang dikeluhkan putra putri lama gak oleh jodoh. Niki nek cara Joko ngono ketuweken. Umur sudah 40 bahkan 50 belum nikah. Jane kepuingin. Tapi belum teko-teko. Lah wonten nggih, ada ya ini seperti ini. Ada. Bahkan kita sebagai orang tua, Pak, kalau punya anak putri, kalau sudah umur 25 bahkan 30, bingung toh? Bingung, estu bingung. Kok gak nikah-nikah? Teman-temannya sudah punya anak dan sebagainya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua itu nyekel baduk, Pak. Kadang-kadang ada yang suka, dia nggak suka. Kadang-kadang ngapunten kang kadah, dia suka, orang lain tidak suka, ada aja. Lah, untuk mensikapi hal ini, bukan perkaranya saya mendorong ngaji iki urusan dunia, tidak. Enggak. Kami hanya menyampaikan urusan jenengan ini mau mempraktekkan apa ndak, itu urusan kita. Tapi yang jelas di dalam syarah tadi dikatakan perkara yang sulit menjadi mudah, perkara yang jauh menjadi dekat. Iki rezeki kok adoh ya. Kita sebagai makelar kadang-kadang sudah dapat pembeli, barang sudah ada, didukno gagal. Biasa ngoten niku, jual beli tanah ya. Wis DP gagal. Loh, kalau kita bersandar, Pak, menyerahkan semuanya itu Allah, kita nggak bisa protes. Gagal ya sing gagalno sapa? Hasil ya sing menghasilkan siapa? Kalau hati sudah duduk di situ, justru itulah perkara yang susah kita dapatkan akhirnya dimudahkan Allah. Perkara yang jauh akhirnya dimudahkan Allah, didekatkan Allah. Udah, urusan iman kan kita masing-masing. Aku nggak boleh meksa, nggak boleh. Untuk beriman ini ndak, itu urusan kita masing-masing. Wa anjaha lan gampang ngabulno sapa Allah lahu maring perkarane man arrogo iba ing perkara hajat sing gak gampang kinabul. Sampai punya hajat kok gak gampang kinabul, maka berlakulah seperti ini, apa? Tawakal. Serahkan masalah itu kepada Allah. Caranya menyerahkan secara hakikat, lepaskanlah keakuan diri kita sebagai makhluk yang punya masalah, pun lepaskan. Yang namanya ikhtiar usaha secara syariat wajib berlaku, tapi tetap hati sampean jangan ngaku. Misalnya contoh, tawakal niku jangan diartikan hanya di dalam makom khos tok loh, Pak. Khos saja loh, enggak. Sampean artikan juga di khawasul khawas. Contoh, sing khos ya. Sampean pingin tanah sampean payu, terus tonggo sampean pireng, terus tetangga kita kasih tahu, Pak D, tadi aku ketemu orang pingin cari tanah dibikin rumah, aku dikasih nomor HP ini, kalau cocok tolong Pak D sampean hubungi Pak D. Kita yang di host, Pak,
karepe Gusti Allah nek anu payu ya payu, gak ya gak. Loh meneng. Jangan tawakal itu kita artikan di sini saja, jangan diem aja. Ngomong, aku jane kepingin rokokan loh Pak, gitu. Kepingin ngombe wedang. Kula tawakal nak nggone hos, bah, nggone murup lah, nek nang cangkemku lah nyedot-nyedot dhewe ya. Dadi nggak ada tindakan, lho ngono lho. Kopi yo gak tak ambil, gak tak minum. Yo, pasrah itu jangan diartikan diem, jangan. Artikanlah bagaimana tawakal itu yang terjadi di dalam golongan khawasul khawas. Bagaimana golongan khawasul khawas? Tetep Pak pundi ponakane wau lho tangga. Pundi nak tak hubungane. Tek 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 tek. Halo, Assalamualaikum. Betul jenengan iki pada sana? Nggih, nggih, nggih. Loh, tapi proses itu dalam hati sampean sudah lepas makhluke. Gini kita tawakal maksudnya. Paham nggih? Gampang daripada masa-masa dulu Pak. Mboten dijelasno ngeten niki. Sak niki dipermudah sampean. Waman lan utai sapane wong niki sebaliknya. Iku yak tamidu nyerahake sapa man ala aklihi ngatasé akale kepinterane wa kuwatihi lan kekuatane daya upayane. Sebab aku pangkat, aku punya kedudukan, aku punya harta benda mewah. Jadi hati kita bersandar di situ. Bagaimana kalau kita itu bersandar di situ dalam sebuah hajat atau persoalan? Ya fakot wakalahu, mongko temen-temen nyerahake ing perkara iku sapa Allahu Gusti Allah ila nafsihi maring awak dhewe niman. Jare Gusti Allah, ya wis selesekno sih. Ngono jare Gusti Allah. Allah berkata, ya selesekno dhewe. Pak nyun sewu. Apa bisa tah kita itu menyelesaikan padahal sifat kita la haula wala asine mboten saged. Mboten saged. Tapi mengapa kita tidak sadar kalau itu dari Allah? Inilah cara Allah menutupi hati seseorang dari kebenaran manakala dia masih tetap tidak percaya dengan risalah Rasulullah. Ini ingat, dalam ayat Allah itu memberikan satu hidayah pada seluruh umat. Ini ada dua golongan, satu menerima, satu tidak. Lah hidayah itu disampaikan lewat Kanjeng Nabi. Wa minhum man hadallah, satu golongan mau menerima. Wa minhum man haqqat, dia bersikukuh tidak mau, artinya tetap dalam kesesatan. Nah ini mengapa kita manusia tidak sadar? Karena mengandalkan akalnya, alimnya kita di dalam ilmu syariah kita. Akhirnya dengan apa bisa babi ulumihim yahjubullah, Allah menutupi hati kita. Akhirnya jangan heran kalau kita tidak sadar. Cara Allah menutupi tidak hanya dengan akal saja, tidak hanya dengan kealiman kita, bisa jadi Allah menutupi kita wa amwalihim, apa? Dengan harta benda. Harta benda kita kaya, dengan kekayaan itu Allah menutupi hati kita. Dengan jabatan itu bisa menutupi hati kita dengan Allah. Itu disebabkan karena kita sudah tidak ada percaya lagi dengan risalah yang dibawa Rasulullah di dalam bil huda wa dinil haq niki. Ya sudah, saya sudah tidak tebeng aling-aling loh Pak ya. Cara saya mengikuti sistem Surabaya, prei koreng. Ya Surabaya kan prei
koreng, pahami prei koreng. Siap dicaci, siap dihujat, siap dibentrok-bentrokkan. Artinya ini sudah resiko saya, Pak. Malah penak kula terus didengkeni terus wis gak ngaji. Gak boleh ngaji ke Surabaya. Alhamdulillah Pak kula. Tambahan anggit sami. Tapi yang seiman dengan hati saya ndrenginging, lha ngoten nggih. Ya terus piye maneh, bagaimana lagi? Bon. Kalau itu sudah dipasrahkan Allah terhadap kita sebagai makhluk untuk menyelesaikan perkara, asline ngoten Pak. Sesungguhnya nggak bisa kita, bagaimana mungkin kita sebagai orang yang tidak punya daya upaya apapun sebagai makhluk bisa menyelesaikan persoalan? Enggak. Cuman kitalah yang tidak menyadari kalau semua itu lewat kudrat dan iradahnya Allah. Wasaufa yudilluhumullahu wa yuruddu jami'a raghabatihim. Wasaufa lan bakal yudilluhum menghinakan ngenokake hum ing mereka sapa Allahu Gusti Allah, wa yaruddu lan nolak sapa Gusti Allah jami'a raghabatihim ing sekabehane pira-pira hajate mereka. Kalau persoalan itu diserahkan kepada kita oleh Allah, wasaufa maka yang akan terjadi adalah Gusti Allah itu menghinakan kita dan menolak semua hajat-hajat kita. Ini Allah loh ya. Tandanya bagaimana Allah menghinakan kita? Dijauhkan hati kita dari Allah. Itu loh Pak. Dijauhkan hati kita pada Allah. Hati semakin kita berilmu tidak hidayah yang masuk, tapi semakin jauh hati kita pada Allah. Hadis Rasulullah sudah katakan, barang siapa yang ilmunya bertambah tapi hidayahnya itu tidak bertambah, itu pertanda orang itu semakin dijauhkan Allah dari Allah. Siapa yang hatinya dijauhkan Allah semakin lama, mohon maaf, orang itu pasti akan semakin buta hatinya pada Allah. Berarti cara prosesi Allah membutakan hati kita adalah persoalan tadi diserahkan pada kita, kemudian kita dihinakan Allah dengan bentuk hati semakin jauh pada Allah, tapi semakin dekat kepada selain Allah berupa rumongso kekuatan kita. Nih, tambah kuat iman. Wah, sebab kok gak tak woco gini, kok gak aku ikhtiar usaha gini, gak mungkin berhasil. Loh, itu bentuk Allah menghinakan kita, menjauhkan kita. Wa yaruddu lan Gusti Allah menolak hajatika. Hajat kita bagaimana? Apakah kekarapan kita gak hasil? Bukan itu Pak. Maksud Allah menolak hajat kita bukan hanya perkara fisik itu ditolak, tidak dikasihkan Allah. Enggak. Kadangkala dikasihkan tapi menjadi mudorot, tidak menjadi berkah. Paham? Menjadi mudorot. Yang kedua justru malah semakin jauh. Itu maksudnya Gusti Allah nolak. Ini sampean ingat. Jadi kata-kata ditolak bukan berarti secara fisik tidak dikasihkan Allah, enggak. Tapi bisa jadi dikasihkan, entah jedah berapa jedahnya itu urusan Allah, tapi tidak barokah. Punya mobil misalkan, ya Allah, ini hujan-hujan, ngaji kalau nggak sepeda motor, susah saya dengan keluarga, anak 3, istri lagi, berarti 4, masa sih 1 sepeda motor? Ya Allah minta mobil, dikasih.
Tapi enggak berkah. Tanda enggak berkah itu apa? Ndadekake sebab ati sampean kali kula semakin jauh terhadap Allah sebab mobil iki jabatan sama. Justru malah kealiman kita, kesugihan kita, kekayaan kita, kekuatan kita itu kita jadikan sebagai bahan sifat yang muncul dalam diri kita yang disebut takabur kepada Allah, nandingi Allah. Padahal Allah wis dawuh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil alamin. Mojone bisa Pak. Kebanyakan praktek kita umat Islam gak iso. Karena apa? Karena kita menolak tauhid tadi loh Pak. Kuncinya ada di situ. Sama, mengapa kita memperingati maulid ini kok hanya secara syar'i saja, hakikinya tidak. Padahal hakikinya tujuannya adalah kita itu tafaul supaya jiwa kita betul-betul fitrah. Sampai Kanjeng Nabi dawuh ngeten lho. Setiap bayi yang dilahirkan ini dalam keadaan fitrah. Artinya fitrah di situ hati ini ruhania belum kecampuran urusan dunya. Ngoten lho niki. Hati ini murni wahdah. Datang Allah. Berhubung kita sudah melewati akil balik sampai puluhan tahun iki hati kita campur dengan perkara selain Allah sehingga menjadi hati kita gelap pada Allah sehingga enggak sadar semuanya itu Allah. Perilaku Allah semuanya, wujud Allah semuanya, kita enggak sadar. Ini berarti tidak adanya kesadaran hati kita tentang hal itu menunjukkan hati kita itu, jiwa kita belum fitrah. Makanya harus diadakanlah namanya tazkiyatun nafsi. Pembersihan jiwa dari perkara-perkara selain Allah. Dibutuhkanlah 3 komponen: ilmu tauhid, amal berarti kholwat, istiqomah terus menerus. Ngilmu topo meditasi boleh dikatakan meditasi, kholwat boleh. Yang jelas harus tahu bagaimana kholwat, apa yang dibaca kholwat itu. Istiqomah terus menerus baru jalan. Inilah proses dilahirkan jenengan ini sebagai jiwa yang fitrah. Jiwa yang fitrah. Miturut surat Az-Zumar ayat 54 Allah berpesan, lakukan hal yang seperti ini sebelum kematianmu datang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Wa aslimu berarti tawakal. Min qabli ayyatiyakumul adzabu tsummalatun sorun. Lakukan ini sebelum datangnya perkara yang mengagetkan. Yang disebut adab apa? Kematian. Jikalau tidak kau perhatikan seruaku di sini, Az-Zumar ini, tsummalatun sorun, kau nanti tidak akan mendapatkan pertolongan dariku. Allah nggak akan menolong Pak, karena di situ tidak ada pertolongan datangnya kecuali dari Allah. Coba, mohon maaf, kita lihat bisa apa kita, bisa menolong bagaimana kalau itu sudah datang. Dalam istilah qiyamatul kubro,
diterangkan orang tua itu nggak tahu anaknya, istrinya yang nggak tahu siapa suaminya, nggak tahu anaknya, anak ya juga begitu, nggak tahu bapak dan ibunya, gupuh karepe dhewe, nggak bisa menolong orang lain, karena menolong dirinya saja nggak bisa. Bahkan orang yang dalam keadaan hamil melahirkan nggak terasa, itu semuanya kan bahasa sanempan toh Pak, bahasa isyarah yang terjadinya secara fisik besok-besok. Lah sekarang kita pahami, sebab nyun sewu merahnya pelem mangga itu menandakan mangga itu sudah matang dan manis. Tapi bisa diartikan merahnya pelem atau mangga belum tentu manis, karena Pak Tani olehnya mengambil pedagang itu dalam keadaan masih muda, terus dikarbit, akhirnya jadi merah, dibawa ke pasar, ditanya oleh pembeli, Pak ini manis? Iya manis. Nek jenengan jujur gak payu, Pak manis, ojo iku kecut. Nggak mungkin lah pedagang seperti itu. Berani tipu-tipu kita, berani kita. Belum waktunya mangga itu tua, kita ambil. Karena apa? Kedorong oleh kebutuhan. Biasanya gitu. Mestinya kalau mangga yang muda kita ambil buat manisan, biar nggak ada riba di situ. Tolong untuk panjenengan yang sebagai pedagang, kalau manis katakan manis, kalau kecut katakan kecut. Bisakah panjenengan? Gini aja Pak, kalau nggak bisa bilang aja, Bu, Pak, kula mboten ngerti prosesnya. Pokoknya kulaan jadinya begini. Kalau jenengan pingin tahu manis atau asam, coba sendiri. Gitu aja. Itu nggak ada riba nanti jenengan. Saya kulaknya sekilo itu 20.000 misalkan. Ya tolong sampean beli di atasnya dikit. Entah itu 25, entah 30. Lah dari sana sini ku bawa bawa transportasi loh. Sampean kan sudah bisa ngatur lah ngoten nah. Jangan bilang, Pak ini kulaknya saya sekilo 50. Kok ya sampean beli 40 rugi 10, padahal kulaknya 20. Jangan. Hukum syariat harus kita jaga. Halalallahul bai' wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan tipu. Al khulasatu tawi ringkesan. Nek wis ana khulasa berarti wis kate buyar, ngoten lho Pak. Idalam yazal tatkalane durung ilang fi qalbika ing dalem ati ira apa imanun iman bil mahluqati, iman terhadap piro-piro makhluk. Contoh, sapa sing ngaji? Oh, klason. Iku berarti iman yang seperti ini belum hilang. Siapa yang sholat? Aku. Ning jero ati sampean lho, ngakoni aku kita makhluk yang bisa Apabila perkara iman seperti itu belum hilang di dalam hati, maka fala tarju, mongko ojo ngarep-ngarep ira imanaka ing iman ira bil haqqi kelawan bener. Ai ihsani tegese iman naik ke ihsan. Jangan harap kita akan bisa ihsan iman kita manakala iman kita hati masih pada makhluk. Kan asalnya Islam, iman, lalu ihsan.
Ihsan. Ihsan niki golongan hati yang sudah makrifat Allah, Pak. Tapi golongannya macam-macam. Ada makrifate iku masih di makom muraqabah. Ada makrifate sudah di fana. Ada makrifate memang di makrifat. Makrifat itu apa? Tahu. Jadi ada masih tingkatan su'aul basiroh, ada yang sudah ainul basiroh, bahkan sudah hakul basiroh. Barang siapa yang hatinya masih ada iman terhadap makhluk, maka jangan harap iman kita itu bisa ihsan. Jangan harap kita itu bisa makrifat Allah, nggak bisa. Atau gini, barang siapa saat di dunia ini hatinya masih ingin campur dengan makhluk, masih kecampuran makhluk, hati loh bukan jasmani. Kalau jasmani ya sudah maklum, harus sebagai hablum minan nas. Lah hablum minallahi, hati kita masih kecampuran makhluk. Jangan harap hati kita akan bisa tahu nyata wujudnya Allah. Dan atau hati kita mengharapkan hati yang tidak buta, nggak bisa. Hati kita mengharap perkara yang menutupi antara ruh dengan Allah ini tiada. Jangan harap. Sama dengan ini. Ini spidol, Pak. Tak tutupi kopiah, nggak akan terlihat wujudnya spidol. Kita umpamakan spidol itu wujudnya Allah. Kalau namanya kopiah ini masih bersarang, kopiah ini makhluk, Pak ya, anggap makhluk, masih bersarang dalam hati kita. Jangan harap wujudnya Allah dohir batin dalam diri kita nyata, bagi nggak bisa. Tapi ini jangan diartikan spidol itu Allah itu bisa ditutupi selain Allah. Enggak bisa. Kaifa yatasawwaru, enggak mungkin Allah itu bisa ditutupi sesuatu. Sebab sesuatu selain Allah itu datangnya itu akhir. Bagaimana mungkin? Anak itu sebab wujudnya bapak. Lah enggak mungkin toh? Justru yang mungkin wujudnya bapak sebagai sebab wujudnya anak. Paham ya? Ini harus dihilangkan. Ya sudah akan nyata. Artinya semua pengakuan wujud makhluk dalam diri kita itu harus difanakan. Itu yang namanya prosesnya tazkiyatun nafsi tadi. Unsurnya ada 3, ilmu, amal, istiqomah. Kalau ini sudah jenengan lakukan, maka disinilah Pak proses tadi penghilangan tutupi ati songko sakliyane Allah. Kalau ini sudah dihilangkan Allah, maka yang nyata itu Allahnya. Masuk di akal? Oke, tolong terapne iki jikalau belum bisa kita ngetrapke orang-orang yang sudah difana dan dimakrifat, kita terlebih dulu prosesnya harus seperti itu. Muraqabah. Merasakan selalu kehadiran wujudnya Allah baik di dalam maupun di luar diri kita yang disebut hidup. Itulah sebagai subjek, sebagai isim fa'il penggerak segala hal apapun. Hal minal mungkin, apakah mungkin iku ayat tatakallama yen to bisa ngomong apa al asnamu piro-piro patung. Eta. Apa mungkin to patung-patung ning embong-embong lho, wonten polisi patung nih lho. Apakah mungkin itu bisa bicara? Gak mungkin toh. Artinya makhluk seluruhnya itu sebetulnya nggak iso ngomong. Lah terus cacat muson, siapa sih ngomong? Loh, tolong sampai lewat su'aul basiro rasakan kehadiran wujudnya Allah.
Kalau sebab nggak ada itu, ya nggak mungkin akan ada kalam. Kalam itu dari nufus, anfus, tanafus, nafas. Petang perkara dadi siji, muncullah namanya sifat kalam. Di dalam sifat kalam itu ada mausufnya, ada yang disifati. Endi? Yaiku sesuatu yang tidak bisa kami sebut. Itulah wujudnya Allah. Mboten bingung nggih? Mboten nggih? Pun Bapak Ibu, bahasa mungkinkah patung itu bisa ngomong? Kalau maksudnya sampai ngomong patung polisi, patungan, ya jelas langsung nyandak. Ya gak mungkin, mereka sering praktekno duduk-duduk. Mboten ngomong lah ngoten dah. Wis saiki patung sejatine patung dolei yang disebut dalam Al-Qur'an al-asnam. Allah perintahkan yakfur bitauhid. Jadi al-asnam itu sama artinya togut. Artinya piro-piro penyakit, piro-piro beroloni hati. Endi beroloni hati? Ya wujud kita itu, Pak. Sing rumangsa kita wujud. Nanti jenengan akan tahu mana sih nafsu sebetulnya wujudnya itu. Ternyata kita. Yang hati kita ngaku-ngaku kita wujud, yaitu nafsu. Makanya Rasulullah mengatakan jihadul akbar, perang yang paling besar bukan Khandaq, bukan perang Uhud, bukan perang Badar, bukan perang Palestina. Kalau sekarang lo ya, yiku umatku besok akan menghadapi perang dengan hawa nafsunya masing. Iki dikatakan akbar, besar. Karena kebanyakan kita itu tidak tahu musuh kita mana sih nafsu. Ternyata malam hari ini saya katakan nafsu adalah wujud nyatane wasus. Wasus sama ada. Asus secara batin adalah apabila dalam hati kita muncul rasa keyakinan yang melakukan kita makhluk iku nafsu. Wujud dohire nafsu adalah ya wujud kita ini pun. Padahal semuanya akan sirna. Lah ngoten nggih? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Begitulah sekilas info tentang tawakal. Tetap sebelum kita masuk dalam makhlul qiyam, kita buka tanya jawab seperti biasanya. Monggo panitia, Pak pengurus supaya membantu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Gus, waktunya yang diberikan kepada saya. Ini mau saya tanyakan. Soal kholwat ini Gus. Di dalam kholwat, apabila seorang sudah masuki alam fana, kan segala sesuatunya tidak ada, termasuk diri kita sendiri. Tetapi terkadang muncul makhluk Gus. Apakah itu kita masih masuk ke alam mukasafah? Nomor satu. Terus nomor duanya seperti ini Gus. Umpamanya kita di alam fana tadi, munculnya suatu makhluk, apakah itu juga merupakan petunjuk? Itu aja Gus, matur nuwun atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun si salik ketika melakukan suluk atau kholwat, terus di situ mata hati kita dibukakan pintu alam mukasafah. Apakah pertanyaannya itu termasuk
hidayah, petunjuk, ataukah ketika kita suluk terus diketahukan makhluk, itu termasuk kita itu masih di alam kasafah? Jadi dua pertanyaan ini saya jawab iya. Hidayah buat siapa dan bukan hidayah buat siapa. Nanti barometernya itu tentang masalah dzikir, Pak. Yang pertama, apakah itu kasaf? Jelas. Karena itu suar. Suar itu berbentuk, bergambar. Contoh, jenengan melihat diri jenengan piyambak. Ruh ini naik, sampean tahu jasad sampean duduk. Atau sampean melihat suar orang lain, gambar makhluk lain, entah siapapun itu. Apakah surga? Apakah neraka? Apakah para rasul? Atau arwah-arwah leluhur kita? Jelas ini disebut alam mukasyafah, atau hati kita telah dibukakan Allah tentang alam-alam selain Allah yang menghuni. Mohon maaf, termasuk Lauhil Mahfud, tempat berkumpulnya buku catatan seluruh umat manusia. Terus jenengan melihat buku jenengan takdir atau zaman. Loh, Gusti Allah kasih tahu itu di dalam alam kasaf. Dan ini belum dikatakan alam makrifat, belum. Kita akan tahu, dikasih tahu oleh Allah perkara yang akan terjadi. Ini masih masuk di dalam alam kasaf, golongan ahli mukasyafah. Atau gini, Pak, kita itu dituakan orang, ditokohkan orang karena kita dianggap orang yang berilmu, wis katakannya orang pintar gitu ya. Tamu datang membawa masalah. Lah, masalah itu belum jenengan ceritakan, Allah sudah kasih tahu. Apa masalah yang akan jenengan sampaikan? Dan jadinya masalah ini apa yang akan terjadi, Allah sudah kasih tahu. Dan bagaimana caranya masalah ini ndang selesai, Allah kasih tahu. Akhirnya jenengan belum ngomong, kita sudah bicara. Persoalan ini agak ekstrim, gak apa-apa Pak ya. Diusir sama istrinya gara-gara bla 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 bla. Jenengan ini pingin kembali ke rumah itu dengan harapan diterima anak dan istri. Langsung dia omong, kamu punya masalah gini. Sebabnya apa istrimu ngusir kamu? Karena diomong Pak, bla 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 bla. Sesuai dengan kira-kira hati sampean itu menyangka siapa mereka. Mesti ngomong wali, lah ngono nggih. Bukan itu Pak cirinya kekasih Allah itu. Ciri kekasih Allah itu lihat di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 62 63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itulah mereka alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu kekasih Allah. Hati yang sudah tidak ada rasa khawatir atau gelisah atau takut karena tawakal sudah.
ayat ini loh Pak, tidak ada unsur ngapunten nih kata. Dalam ayat ini keterangannya nggak ada kekasih Allah itu terus dibahas tentang unsur nasab, unsur dzurriyyah, nggak disampaikan di sini. Artinya walladzina amanu atau alladzina amanu itu siapapun, kalau betul-betul hatinya itu sudah tawakal, otomatis takwa, yaitu golongan orang yang menjadi kekasih Allah. Atau cirinya adalah golongan yang mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali Imran 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha yuhibbukumullah fattabi'uni yuhibbukumullah. Lah ini, jikalau kau ingin mencintai Allah dengan benar berarti sudah ihsan Pak ya, ihsan, imannya sudah ihsan, jenengan sudah makrifat. Iku tono aku, jari Kanjeng Nabi, katakan jenengan fattabi'uni, ikuti aku. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, teladan ini kau, contoh ini kau lakukan, yuhibbukumullah, yuhbib maka akan menjadikan kekasih sapa Allah kum ing sira kabeh. Berarti cinta sampean diterima oleh Allah. Akhirnya jenengan dijadikan sebagai kekasih. Lah, jenengan mesti kaget. Loh, kok ro ya? Padahal orang pintar itu sudah dikasih tahu Allah. Oleh karena ini bahasnya makhluk, saya sebut sebagai alam mukasafah. Lah, tujuan sampean kali kula dididik Rasul terkait risalah dinut tauhid ini, endingnya itu tidak di situ. Tujuannya itu tidak di alam kasaf. Tujuannya itu di alam makrifat, alam musyahadah. Jikalau jenengan dibukakan tentang alam kasaf, pesan saya hati-hati. Itu bisa menjadi hidayah, justru malah bisa menjadi penghalang hati sampean. Barometernya jadi penghalang dan menjadi hidayah cuman satu. Sejauh mana ketika jenengan berzikir kholwat, bawakah zikir sirul asrar ke fana'u dzikri? Itu pertanyaannya. Bawa atau tidak kita? Pertanyaan yang kedua adalah apakah itu hidayah di kasaf? Saya jawab iya, jikalau jenengan membawa dan memfungsikan bagaimana cara dzikir sejati ini, dzikir yang disebut dzikron kathiron sirul asrar itu akan menjadi petunjuk itu. Kok bisa menjadi petunjuk? Gini nanti, sebagai proses kita di muraqabah, awal sekali Allah mengenalkan dirinya, wujudnya itu dengan wujudnya dunia seisinya. Sehingga dengan adanya wujud dunia seisinya, Anda akan merasakan wujud sebenarnya. Merasakan saja, belum melihat, masih merasakan adanya wujud di dalam atau di luar makhluk atau di luar dunia itu. Berarti Allah ini masih kita isyarahkan. Ini belum dikatakan makrifat. Belum. Ini proses memangnya. Sama dengan kita Pak, di hukum syariat, dunia seisinya sebagai petunjuk, sebagai hidayah, adanya wujudnya Allah. Wujudin dunia saisine sebagai petunjuk, sebagai tetanda wujudnya Allah. Karena wujudnya dunia yang mewujudkan Allah. Ini proses. Dimana kalau kita bicara proses, belum selesai proses loh Pak. Kita bicara proses itu belum selesai. Berarti ada jenjang lagi yang harus kita selesaikan. Kebanyakan kita enggak. Kalau sudah
alim ibadai, alim dohire sudah berhenti. Enjoy di situ, tidak mau berpikir rohaniah di mata Allah. Sing penting saya al-imtithalul awamir wajtinabin nawahi. Secara fisik gak cukup Pak, harus ada proses berikutnya. Wong sekolah aja kita nggak cukup, SD harus SMP, SMP harus SMA, begitu seterusnya. Itu akan menjadi petunjuk jikalau Allah sudah tidak kita isaroi. Kalau ada petunjuk atau Gusti Allah bisa kita tunjui dengan sesuatu, kita isaroi dengan sesuatu, berarti sifatnya Allah itu gak kekal. Lah terus bagaimana lu? Yuk sampean ilangi isaroi kumang. Jangan selain Allah itu kita jadikan sebagai tanda, sebagai petunjuk adanya Allah. Jangan. Ini kalau kita betul-betul mau makrifat loh ya, ke alam musyahadah. Nah terus bagaimana caranya? Itu tadi loh Pak, tolong ayo belajar ning jerone ati iki rasa iki digugah, dibangunkan. Rasa sing sejati iki digugah. Rasa apa? Akune Allah iki sampean gugah. Akune makhluk sampean buyarno. Niku mboten sesat ayo. Nyuwun sewu. Niku mboten kados ajarane Syekh Siti Jenar. Wis ta Pak, jenar-jenar titik gak apa-apa. Sing penting jenengan iku babalah wong mengatakan jenar-jenar titik. Lah. Sing penting sampeyan ngerti substansi daripada tauhid itu di mana? Makrifat. Makrifat itu tidak ada dua, Pak. Tunggal. Itu disebut esa. Kita makhluk enggak ada sudah. Yang ada aku Allah. Lah, niki kalau sampean itu diletakkan Allah di khos, dikatakan orang lain jenengan gendeng wis aliranmu gak tepak iki. Minggir Gusti Allah liwat. Lah. Wong saliyane Allah gak ono wisane. Ya bener toh? Tapi kalau bahasa khawasul khawas niku mboten. Nyun sewu nderek lintang, permios, permisi. Udah, tapi jero teng mriki bergelora akunya Allah. Baru ini disebut hidayah. Sekarang tadi penghalang. Oleh karena dalam diri kita belum menerima tentang ajaran tauhid, lebih-lebih fungsi daripada zikir tauhid la ilaha illa anta dan ana ini belum kita pahami, terus kita ngamalkan satu amalan apapun itu, apakah zikir siri atau jahri atau bacaan-bacaan yang lain, terus menjadikan kasaf itu Allah buka, justru akan jadi penghalang hati kita semakin jauh terhadap Allah. Berarti tidak menjadi hidayah. Lanjut.